Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dan pemirsaku yang mengangkat tema yaitu orang-orang yang jauh dari hidayah Allah. Salah satunya adalah orang-orang yang mendukung kemungkaran, akan dijelaskan oleh Ustadz Said Kutub. Silakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan gurunda kita yang mulia Habibana Nabil Al-Musawwa mata'anallahu fi tuli hayati, dan juga pemirsa TV One di mana saja berada, dan juga para jamaah bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Al-Ghufran yang senantiasa mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda? Padahal setiap hari kita berdoa kepada Allah tanpa kita sadari. Setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Rabbana, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang beriman, jalannya orang yang istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah saat bersama-sama, istiqamah dalam saat sendirian. Dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Minimal sehari berapa kali kita mengulang membaca Al-Fatihah? Berapa kali? 17 kali. Belum sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, salatnya banyak sekali. Tapi kita sadar enggak apa yang kita baca? Ternyata kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita jalan yang lurus, jalannya orang beriman, jalannya orang bertakwa, jalannya orang yang istiqamah, bukan jalan yang engkau murkai ya Allah, bukan pula yang engkau sesatkan. Naudzubillah min dzalik. Terasa enggak doa itu kepada kita? Ada perubahan enggak dalam diri kita? Atau kita semakin jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala? Berarti ada yang salah dalam sholat kita. Ada yang salah dengan doa kita. Mungkin sholat kita enggak khusyuk. Bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah sedangkan kita memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman yuqatiluna fi sabilillah, dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir sama, dia berjuang juga. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut, di jalan maksiat dan dosa. Sama-sama berjuang. Di antara banyak orang, miliaran manusia, alhamdulillah kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah. Alhamdulillah, tinggal kita istiqamah. Kalau bapak ibu doanya mau dikabulin enggak? Ibu biasanya doanya apa sih? Supaya
uang belanjanya ditambahkan. Betul enggak Bu? Maka doalah, mintalah kepada siapa? Bukan kepada suami, mintanya kepada Allah di telinga suami, ya. Ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak, yang barokah melalui suami saya, supaya belanjanya tambah. Insya Allah dikabul. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita harus senantiasa berdekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah haji untuk apa? Kita melakukan ibadah puasa untuk apa? Kita melakukan ibadah kurban untuk apa? Kita melakukan ibadah zakat untuk apa? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Orang beriman, orang bertakwa, orang istiqamah nggak akan mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Antara hak dan yang batil, bukan hoax ya, tapi yang hak. Kadang-kadang zaman sekarang kita bingung mana yang hoax, mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul. Benar gak Bapak Ibu? Sandaran kita adalah Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga senantiasa dibimbing oleh guru-guru kita yang mulia agar tidak salah mana yang baik, mana yang buruk. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dicampur adukan antara hak dan yang batil. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau sembunyikan sesuatu yang benar padahal itu benar. Lihat maksiat dan dosa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Ngelihat kemungkaran, maksiat dan dosa, rubah dengan tangan kalian, kekuasaan kalian. Melihat maksiat dan dosa, fa illam yastati fabilisani. Kalau nggak bisa juga, kita rubah dengan apa? Dengan lisan kita. Ingetin saudara kita, saudara-saudara kita. Bagaimana orang yang maksiat dan dosa, kita doakan agar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu di Bukit Taif, Bani Thaqif, mereka tidak menyambut Nabi, tapi mereka menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru didoakan oleh Nabi, akhlaknya mulia, sebagaimana gurunda kita mengajarkan bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki akhlak yang mulia. Kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Lalu bagaimana orang-orang yang mendapatkan hidayah itu? Kita buka lagi surat yang kedua. Tadi surat Al-Fatihah, kita buka lagi surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Enggak ada keraguan Al-Quran. Coba kita lihat, baca buku, tulisan yang hebat manapun, pasti di pengantar awalnya kalaupun ada kekurangan, kesalahan, mohon dikoreksi. Benar enggak? Tapi Al-Quran dalam surat yang keduanya, surat Al-Baqarah, ditantang manusia. Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun. La raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mau dapat hidayah enggak? Selain doa, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka beriman kepada yang gaib, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendirikan salat, mereka membagi rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqamah hingga husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz, dan insya Allah untuk memperdalam tema kita, insya Allah kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.